Sebelum saya menguraikan topik Dhamma pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada ibu bapak saudara-saudara yang hadir pada saat ini, apakah ada yang betul-betul baru belajar ajaran Buddha? Yang sama sekali belum pernah mendengar atau betul-betul baru ada? Tentu tidak ada, berarti semuanya ini orang-orang yang lama. Karena orang-orang lama tentu sudah banyak pengetahuan-pengetahuan Dhamma yang sudah dimiliki. Ya. Pada kesempatan pagi ini saya ingin bercerita tentang 5 hal yang mengakibatkan atau yang menghalangi kemajuan batin dalam usaha kita untuk mempraktekkan Dhamma. 5 hal yang menghalangi kemajuan batin ini apa? Apa 5 hal yang menghalangi kemajuan batin atau merintangi kemajuan batin? Disebut sebagai apa? Panca niwarana. Panca artinya 5. Ya. Niwarana yang menghalangi atau merintangi kemajuan batin. Kalau kita bicara tentang panca niwarana atau 5 hal yang menghalangi kemajuan batin, sebetulnya kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Saudara-saudara punya batin toh? Ya, punya batin semua. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi di awal, adakah yang hadir pada pagi ini orang-orang yang betul-betul baru? Ternyata tidak ada. Semuanya orang lama yang sudah belajar Dhamma. Pertanyaan saya, setelah sekian lama saudara-saudara belajar Dhamma, sudahkah saudara merasakan manfaat atau kemajuan dari Dhamma yang sudah saudara ketahui? Sudahkah batin saudara lebih bahagia saat sekarang dibanding yang dulu ketika Anda pertama kali belajar Dhamma? Nah, pertanyaan ini tentu tidak usah dijawab. Saudara jawab sendiri masing-masing. Sudahkah saya menjadi lebih baik, lebih bahagia, hidup saya lebih lurus setelah saya belajar Dhamma sekian lama? Kalau ternyata tidak, pasti ada yang salah dalam hal praktek yang saudara lakukan. Karena tujuan Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita, bagaimana hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bahagia, hidup kita semakin hari semakin lurus dengan praktek Dhamma. Kalau ternyata tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Guru Agung kita, berarti ada yang salah dalam hal praktek yang kita lakukan. Bukan ajarannya yang salah. Kalau ajarannya yang salah, berarti tidak ada yang mencapai tujuan yang ingin diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu semakin hari hidupnya semakin bahagia, semakin lurus, semakin bebas dari penderitaan. Kalau ajarannya salah, berarti tidak ada yang mencapai. Nyatanya banyak yang mencapai. Ya. Kalau kita tanya ke diri kita sendiri, kita belum mencapai tujuan itu, mungkin ada yang salah dalam hal praktek yang kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit 5 hal yang menghalangi kemajuan batin atau yang merintangi kemajuan batin dalam hal kita praktek Dhamma. Apa hal yang pertama yang menghalangi kemajuan batin atau panca niwarana ini? Di dalam bahasa Pali sering disebut sebagai kama canda. Kama itu tidak sama dengan karma, tidak sama juga dengan kamma. Ya, kalau bahasa Pali ini, ya kita harus hati-hati. Kama dengan kamma itu 2 arti yang berbeda. Ya. Kama canda artinya ya
kesenangan-kesenangan indriawi yang orang terbius pada kesenangan-kesenangan tersebut. Ya, di dunia ini banyak kesenangan-kesenangan. Ada suara-suara yang merdu, makanan-makanan yang lezat, bentuk-bentuk yang indah untuk dipandang. Ya. Dan apalagi yang menjadi objek-objek kesenangan di dunia ini banyak. Tetapi kesenangan-kesenangan, objek-objek dari kesenangan itu bukan kama canda. Kama canda merupakan orang yang mengarahkan dengan sadar, pikirannya mengarahkan atau terbius atau menjadi buta atau mengejar-ngejar objek-objek dari kesenangan mata, objek-objek dari kesenangan telinga, objek-objek dari kesenangan bebauan hidung, objek-objek dari kesenangan lidah cita rasa, objek-objek dari kesenangan sentuhan, mungkin halus, lembut, dan lain sebagainya. Orang terbius dengan objek-objek panca indera, mengarahkan kesadarannya dengan sadar pada objek-objek itu, berarti orang itu sedang dihalangi oleh rintangan batin yang pertama, kama canda. Ya. Apa buktinya? Sebagian besar orang yang kesadarannya lemah, yang menyetir kehidupannya adalah kesenangan-kesenangan atau kama canda ini. Apa buktinya? Coba saudara perhatikan, kalau saudara mungkin pergi ke restoran, atau saudara pergi ke toko baju. Kalau saudara pergi ke restoran, duduk di bangku, dikasih buku menu, saudara pilih makanan yang seperti apa? Yang saudara pertama kali lihat makanan-makanan yang apa? Yang enak tentunya buat saudara, toh. Nah, di sini berarti saudara sudah terbius oleh kesenangan-kesenangan lidah. Ya. Jarang sekali orang datang ke restoran, dikasih buku menu, kemudian dia baca buku menunya, dia pilih makanan yang menyehatkan. Betul tidak? Biasanya orang datang ke restoran, kemudian dikasih buku menu, apa nih yang enak ini? Jadi dia pilih yang nikmat menurut lidah. Nah, pertanyaan saya, ketika kita mengejar kesenangan lidah, ada seperti ungkapan yang sering orang ucapkan, makanan enak hanya sebatas kerongkongan. Lewat kerongkongan sudah tidak ada rasanya lagi. Tetapi sebagian besar dari kita terbius terus mencari kesenangan-kesenangan tersebut. Padahal makanan yang enak, apakah pasti sehat? Makanan yang enak belum tentu sehat. Nah, orang yang mengerti bahwa kama canda atau kesenangan indria ini merupakan halangan batin, orang ini mulai hati-hati dalam memilih kesenangan-kesenangan indria. Kalau pergi ke restoran, pilih makanan bukan yang enak dulu yang menjadi perhatian, tetapi yang sehat. Apa kira-kira yang sehat? Kalau ke toko baju dipilih dulu, bukan yang bagus, bukan yang bermerek, tetapi yang kira-kira cocok, yang pantas, yang nyaman. Kadangkala baju yang mahal, yang bermerek kadang-kadang tidak pantas untuk kita kenakan. Nah, ini kama canda. Kama canda ini membius, menyeret kita untuk terus ke sana. Sifatnya kama canda ini menarik, menarik, menyeret kita untuk terus pergi ke sana. Nah, ini kama canda. Nah, ketika kita mengembangkan batin, kama canda ini selalu menggoda. Kalau cari makanan, cari yang enak, tempat mau cari yang bagus. Nah, masalahnya bagaimana supaya kita bisa pelan-pelan, kita bisa menyingkirkan, mengurangi, bahkan menghapus kama canda, atau ketertarikan kepada pemuasan nafsu indria. Bagaimana cara kita praktek untuk mengurangi ini semua sedikit demi sedikit? Kalau berkaitan dengan barang-barang, dengan benda, dengan makanan misalnya tadi,
Ya, kita harus renungkan, direnungkan. Tujuannya sebenarnya saya makan ini untuk apa sih? Apakah untuk memuaskan kesenangan lidah? Apakah untuk menjaga badan ini untuk tetap sehat? Kalau tujuan kita untuk menjaga jasmani untuk tetap sehat, berarti kita mulai pilih-pilih. Ya, hati-hati. Jadi ini kita harus terus renungkan ketika kita menggunakan barang-barang. Baju juga demikian. Ya, kita pakai baju, beli baju ini sebetulnya untuk apa? Apakah untuk gengsi? Wah, ini mereknya terkenal. Ya, merek terkenal, merek mahal. Orang lain tidak punya. Kalau tujuan kita mengenakan pakaian seperti itu, yang muncul apa? Kesombongan. Ya, kesombongan. Kalau kesombongan muncul di dalam batin kita, kira-kira batin orang yang sombong bisa berkembang tidak? Bisa bahagia tidak orang yang sombong? Tentu tidak bahagia. Ketika ada yang menyaingi lebih daripada dia, bagaimana rasanya? Ya, jadi begitu. Nah, ini kita harus hati-hati menggunakan barang, kita renungkan betul-betul ini tujuannya untuk apa sebetulnya. Ya, ini bisa kita praktekkan tidak kira-kira? Ya, beli baju mahal-mahalnya, misalnya beli baju, satu baju harganya padahal warnanya cuma putih. Harganya misalnya 500.000, padahal yang 100.000 atau 150 juga ada. Kalau kita merenungkan tujuan sebenarnya, 150 juga bagus, pantas. 500.000 dikurang 150, sisa berapa? Berapa? 350. Masih sisa 350. Bagaimana kalau 350 saya danakan, saya dermakan, saya bagi kepada yang lain? Kira-kira bagus tidak? Bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan demikian? Kalau itu bisa dipraktekkan, maka batin kita bisa maju. Bisa maju. Kenapa? Ya, kita tidak mengikuti lagi kesenangan-kesenangan indria. Ini kita bisa mengikis kesenangan-kesenangan kama canda terhadap objek-objek indria dengan merenungkan tujuan sebenarnya. Yang kedua, untuk mengikis kesenangan-kesenangan indria, keterbiusan kita, ya, keterikatan kita pada objek-objek indria dengan merenungkan ketidakkekalan. Ya. Ya, ini juga berubahlah, ini juga tidak kekal, ini juga tidak memuaskan, nanti juga bosan, sudahlah. Yang biasa-biasa saja. Ya, sisanya nanti lebih baik saya danakan. Nah, pikiran seperti ini pikiran yang baik yang harus dikembangkan. Ini cara kita mengikis kesenangan-kesenangan terhadap objek-objek indria. Ya, jalan-jalan kemana-mana samalah, di luar negeri, di sini sama, yang dilihat juga barang padat, barang cair. Ya, sama sajalah. Nah, jadi seperti itu, merenungkan ketidakkekalan, merenungkan tujuan sebenarnya kita menggunakan barang-barang itu apa, maka kesenangan-kesenangan indria, keterbiusan kita, keterikatan kita, ya, akan berangsur-angsur berkurang. Saya pernah mendengar ada orang yang cerita, makan ayam goreng di sana enak. Untuk sampai ke sana dia harus nyetir 4 jam. Habis makan pulang lagi. Jadi pulang pergi 8 jam hanya untuk ngerasain makanan ayam goreng yang enak. Nah, itu contoh yang nyata bahwa orang itu sudah terbius, sudah tertarik dengan kesenangan-kesenangan lidah. Jadi kama canda ini objeknya ada 6. Mata kesenangannya itu bentuk atau warna. Telinga itu kesenangannya suara, suara-suara yang merdu, yang enak. Kalau hidung itu kesenangannya apa? Bebauan. Kemudian kalau lidah kesenangannya cita rasa. Kalau kulit kesenangannya sentuhan. Kemudian pikiran, objek-objek yang menyenangkan. Nah, itu kesenangan-kesenangan kama canda. Ya. Ini rintangan batin. Ya. Nah, setiap waktu kita harus lihat ke dalam. Karena kalau kita bicara batin, artinya kita bicara ke dalam, bukan bicara keluar. Ya,
Objek-objek yang di luar itu tidak mengganggu. Ya. Ada makanan kalau kita pergi ke tempat makanan, wah banyak makanan dihidangkan. Makanan itu tidak menggoda kita, makanan itu biasa saja. Ya. Tapi keterikatan, ketertarikan, keterbiusan kita pada makanan itulah yang membuat kita menjadi masalah. Ya. Jadi ini yang harus kita amati ke dalam. Saat ini saya sedang terbius tidak ini dengan kesenangan lidah pada saat saudara berada di rumah makan atau di restoran. Kalau sedang terbius, pakai jurus yang pertama, direnungkan tujuannya sebenarnya untuk apa saya makan ini. Untuk menjaga kesehatan atau memuaskan kesenangan lidah. Kalau memuaskan kesenangan lidah tidak ada habisnya, kurang terus, ya itu. Nah ini kamacanda. Kamacanda ini sifatnya menarik. Nah, kalau kita mendapatkan objek-objek yang menyenangkan, kita bahagia, kita gembira. Tetapi, ya, kegembiraan apapun itu bentuknya mengalami perubahan tidak? Mengalami perubahan. Misalnya, wah, pengen punya handphone yang baru, wah, yang mereknya tertentu, yang harganya mahal. Nah, produk terbaru, ya. Tapi duitnya belum cukup. Karena keinginannya kuat, ketertarikannya kuat, besar, apa yang dilakukan? Dia menabung, dia kerja keras. Ya. Begitu uangnya cukup, dia belikan, kemudian mendapatkan barang tersebut, ya senang tidak kira-kira? Senang. Jadi semakin besar ketertarikan kita, semakin besar dorongan kita untuk mengejar kesenangan indria. Ketika kesenangan indria itu terpenuhi, maka akan semakin besar kesenangan yang diperoleh, kegembiraan yang diperoleh. Tetapi, ya, kegembiraan dan kesenangan itu berubah. Tiba-tiba handphonenya terjatuh, stresnya sama tidak? Pakai Nokia yang jadul dengan handphone yang terbaru yang mahal, ya. Jatuhnya sama, stresnya beda, ya. Apalagi kalau sampai rusak, waduh, bisa nangis-nangis. Belinya aja nabung 5 bulan, ya. Jadi kalau merenungkan tujuan sebenarnya handphone untuk apa? Oh, saya bukan bisnismen. Jadi hanya sekedar untuk telepon, untuk mengatur jadwal, untuk apa? Ini cukup. Tapi kalau bisnismen misalnya, kalau ada yang paling canggih, belilah yang paling canggih. Kalau memang itu kebutuhan. Jadi kamacanda ini bukan berarti kita tidak boleh pakai barang-barang yang bagus. Bukan berarti tidak boleh kita makan makanan yang enak, bukan demikian. Jadi setiap kita menggunakan apapun kita renungkan. Kalau memang itu dibutuhkan, ya harus kita cari, ya. Ya, kita cari. Ya, kalau kita mampu, kita butuh, ya kita pakai. Kita usahakan. Nah, ini harus dipahami. Ini tujuan kita merenungkan tujuan sebenarnya kita menggunakan barang. Ya, kalau kita pahami ini pelan-pelan kamacanda kita berkurang. Dan kalau kamacanda kita semakin berkurang, hidup kita akan semakin simpel. Semakin mudah. Ya, kenapa? Karena keinginannya semakin sedikit. Kalau dalam hidup keinginannya semakin banyak, semakin ribet. Ya, semakin ruwet. Ya. Kalau hidup semakin banyak keinginan, semakin ribet, semakin ruwet, semakin bahagia tidak kira-kira? Pasti semakin menderita, ya, semakin menderita. Nah, ketika kita paham ini, maka pelan-pelan kita bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini kebutuhan, harus kejar, harus usaha untuk dapat dengan sungguh-sungguh, namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan, ya pikir-pikir dulu lah. Ya. Karena mengejar nafsu keinginan ini tidak ada habisnya. Kalau kita tanya ke diri sendiri, berapa sih saya ini cukupnya? Ya. Dulu waktu belum punya uang, punya cita-cita, kalau saya punya uang 1 miliar,
Saya mau pensiun, taruh di deposito, uangnya segini, nanti bunganya udah cukup lah. Tapi sudah betul-betul punya 1 miliar, pengen jadi 2 miliar. Sudah punya 2 miliar, pengen jadi 10 miliar. Ya. Mengejar keinginan, Buddha katakan, walaupun orang dikasih gunung terbuat dari emas, nggak akan cukup. Ya. Badan kita yang tidak lebih dari 2 meter ini seperti ember bolong. Diisi air seberapa juga nggak penuh-penuh. Ya. Jadi tidak ada habisnya. Oleh karena itu kita harus merenungkan tujuan kita menggunakan barang, memuaskan kesenangan indria atau tidak. Ini harus kita sadar. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan ini keinginan atau kebutuhan. Tapi sekarang banyak orang bingung. Ini keinginan atau kebutuhan. Ya. Keinginan itu want, kebutuhan itu need. Ya. Jadi semua keinginan dijadikan sebagai kebutuhan. Wah, ribet. Hidupnya ribet. Ya, ribet. Nah, ini kita harus tahu. Nah, yang kedua, yang menghalangi kemajuan batin di dalam bahasa Pali disebut biapada. Ya. Biapada itu ketidaksenangan. Ya. Tadi kalau mendapatkan barang bahagia, barangnya berubah, barangnya rusak, barangnya hancur. Apa yang terjadi? Tidak senang. Ya, tidak senang. Ketidaksenangan ini juga menghalangi kemajuan batin. Ya. Sifat dari ketidaksenangan ini menolak, menghindari. Pernah saudara merasakan perasaan tidak senang di dalam batin saudara? Pernah tidak? Ada yang belum pernah? Ya. Tidak senang ini objeknya banyak. Tidak senang panas, tidak senang dingin, tidak senang pedas, tidak senang apa, tidak senang ini, banyak sekali objeknya. Objek dari 6 indria ini bisa memunculkan ketidaksenangan. Ya. Dan ketidaksenangan ini menghalangi batin. Kenapa? Kalau kita sudah tidak senang, batin kita menjadi tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Orang yang larut di dalam ketidaksenangan, cenderung pikirannya beranak pinak. Ingin ini, ingin itu yang sifatnya penolakan atau menghindari atau kebencian. Bahkan kesenangan yang ketidaksenangan yang semakin besar itu akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Tetapi kalau kita sadar ketika telinga kita kontak dengan suara, muncul persepsi, kemudian persepsi kita ini sadari ini baik atau buruk, muncul perasaan, dilihat itu perasaan tidak senang, ini hanya perasaan, biarkanlah. Kita bisa melepas perasaan yang muncul akibat kontak dari suara, maka batin kita bisa tetap tenang. Tapi kalau kita tidak tahu ini, kita tidak mengamati batin kita tidak sadar batin kita sedang dalam kebencian, ketidaksenangan, maka kita terus larut di dalam hal-hal seperti itu. Jadi tidak heran kalau banyak saudara mungkin melihat sudah bertahun-tahun orang praktek Dhamma, ya, bahkan mungkin tinggalnya di wihara, ya, ada ketidaksenangan di dalam dirinya itu tidak bisa lepas-lepas. Kenapa? Biasanya kalau itu muncul diberikan alasan-alasan yang logis, pembenaran-pembenaran yang masuk akal. Nah, supaya apa? Ketidaksenangannya tetap ada. Merasa benar sendiri, yang lain salah. Ya. Ketidaksenangan ini objeknya bisa manusia, bisa barang atau kondisi lingkungan, ya, bisa objeknya benda hidup atau mati. Ya. Ini objek dari ketidaksenangan. Jadi ketika ketidaksenangan muncul, direnungkan. Perasaan saya sedang tidak senang. Apakah perasaan tidak senang ini membahagiakan? Kalau saudara bahagia dengan perasaan tidak senang yang sudah muncul di dalam batin, kembangkan. Kalau memang bahagia. Tapi pertanyaannya, ada tidak orang yang dalam kondisi batin tidak senang, kondisi batin yang membenci, dia bahagia? Ada tidak? Rasanya belum ketemu. Kalau saya pribadi tentu tidak bahagia. Nah, di sini kita perlu mengalahkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Walaupun mungkin kita rasa kita benar. Ya.
Ada satu cerita, ya pengalaman saya sendiri. Ya. Dulu saya pernah berargumentasi dengan seorang biku senior sewaktu saya di Sri Lanka. Saya merasa tidak salah sama sekali. Begitu. Kemudian kita berargumentasi, cekcok. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak mau lagi ketemu biku ini. Hidup saya tidak tergantung dia. Saya bisa pindah patah cari makan sendiri. Kemudian saya pulang ke kuti saya sendiri. Di sana saya berpikir, saya jauh-jauh dari Indonesia ke Sri Lanka. Ini saya sadar ini kebencian. Dengan jujur saya sadar ini kebencian sudah muncul di dalam hati saya. Kebencian ini tidak menyenangkan, tidak bagus. Ya, saya jauh-jauh dari Indonesia ke Sri Lanka, kalau tidak bisa mengalahkan kebencian seperti ini, rugi. Nah, jadi saya memaksakan diri saya sendiri untuk datang, kita minta maaf. Ya, setelah saya melakukan hal seperti itu, tentu minta maaf dengan tulus ya, bukan cuma di lidah. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kita minta maaf. Setelah kita melakukan itu, setelah saya pulang dari kuti biku senior tersebut, saya merasa beban yang sangat berat sudah saya letakkan. Saya merasa sebagai pemenang karena bisa mengalahkan diri saya sendiri. Ya. Nah, ketika kebencian muncul di dalam diri kita, ya kita harus lawan, kita harus kalah. Kalahkan kebencian itu ya dengan memaafkan, ya, dengan melupakan. Dengan pengertian bahwa sesungguhnya tidak ada yang sempurna toh. Kita sendiri juga belum sempurna. Orang lain juga sama, belum sempurna. Kita ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia. Ya. Lebih baik kita melupakan, memaafkan. Ya. Dengan tulus, bukan cuma dengan kata-kata. Ya. Seringnya ya hanya sekedar kata-kata. Ya saya sudah memaafkan, padahal hatinya masih ada ganjalan. Yang penting itu ganjelannya yang dibuang, bukan kata-katanya. Ya, ganjelannya itu dibuang. Kalau ada kebencian dilihat, dirasakan. Kalau itu tidak bahagia, itu tidak baik, ya singkirkan. Nah, ini yang menghalangi kemajuan batin. Ya, kebencian dan di setiap diri manusia, ya termasuk saya sendiri, kadang-kala muncul kebencian, ketidaksenangan. Tetapi jangan sampai dibiarkan lama-lama. Apalagi dibiarkan kebencian itu berkarat menjadi dendam. Wah, bahaya sekali. Kalau ada orang yang meninggal pada saat pikiran terakhir yang muncul itu kebencian, ya orang itu bisa lahir ke alam yang cocok dengan kebencian itu, di alam yang panas, yang tidak menyenangkan. Alam apa itu? Alam neraka. Kebencian itu sifatnya panas, tidak menyenangkan toh. Nah, kalau orang lahir pikiran terakhirnya dalam kondisi batin seperti itu, bisa lahir ke neraka. Ngeri sekali. Kalau tidak percaya coba saja. Ya, ngeri sekali. Membayangkannya saja sudah ngeri. Oleh karena itu kalau ada kebencian, ya kita singkirkan. Kebencian ini harus kita singkirkan dengan cara bagaimana? Dikasih lawannya. Kalau api dilawan pakai apa untuk memadamkannya? Pakai air, ya, pakai air, disiram air dia mati. Kalau kebencian lawannya cinta kasih, kasih sayang. Kita sudah punya cinta kasih, kasih sayang dalam diri kita masing-masing. Sejahat-jahatnya saudara, ya tapi di sini sih tidak jahat orang-orang yang di sini saya pikir. Sejahat-jahatnya manusia, dia pasti ada cinta kasih, kasih sayang walaupun sedikit. Ya, nah ketika kebencian muncul dalam batin kita, ya lebih baik kita mendoakan yang baik. Semoga dia berbahagia, saya juga bebas dari berbahagia, bebas dari kebencian. Ya, kita mendoakan yang baik. Daripada pikiran benci dikembangkan, lebih baik pikiran cinta kasih, kasih sayang kita kembangkan. Bisa toh kita mengembangkan pikiran cinta kasih, kasih sayang dengan sadar? Bisa tidak? Bisa toh. Seperti apa cinta kasih, kasih sayang yang dikembangkan dengan sadar? Seperti ibu kepada anaknya.
Kalau ibu lihat anaknya kira-kira jalan di tempat yang bahaya, misalnya tangganya curam, kira-kira ibunya jalan santai-santai nggak untuk cegah anaknya? Ibunya pasti kejar anaknya, takut anaknya jatuh. Ya, sadar tidak ibunya? Tentu dengan sadar. Kalau sampai jalan ke situ bahaya, bisa jatuh. Ya. Contoh yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Seperti itulah kita mengembangkan cinta kasih sayang kepada siapapun. Ya. Kepada orang yang memusuhi kita sekalipun, ya, kita harus mengembangkan cinta kasih sayang. Teorinya gampang, Bante. Prakteknya bisa. Yang sulit itu bukan berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin diajarkan oleh Buddha. Percuma. Karena Buddha tahu ini bisa, dan saya tahu persis itu juga bisa, karena saya juga sudah mempraktekkan. Dan kalau saudara sekarang punya kebencian terhadap sesuatu, lepaskanlah beban kebencian itu, maafkan sendiri, ya, kemudian bersikap biasa saja. Ini praktek yang tidak mudah, tetapi bisa kalau kita mau. Semuanya tergantung mau atau tidak mau saja. Ya. Nah, ini rintangan batin yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, itu penyesalan, keraguan. Kadangkala kita melakukan sesuatu yang salah, muncul penyesalan. Ya. Khawatir, takut. Ya. Nah, keraguan-raguan ini juga jadi halangan batin. Ragu-ragu ini membuat kita berhenti, ya, bingung. Ya. Keraguan-raguan ini saya perumpamakan seperti kalau kita jalan di hutan. Di hutan itu banyak sekali jalan-jalan, ada bekas binatang, misalnya bekas jalan gajah itu bersih, terang, besar jalannya. Kalau saudara di hutan, ini jalan kemana? Ada percabangan, membuat kita ragu-ragu. Bagaimana mengatasi keraguan-raguan di dalam praktek kita? Sederhana. Mengatasi keraguan-raguannya itu bertanya. Ya. Bisa tanya kepada Bante, kalau ada Bante, kepada siapa yang saudara anggap mengerti, saudara bisa tanya. Bisa tanya juga kepada Mbah Google, serba tahu, tetapi harus hati-hati kalau bertanya kepada Google. Ya, Google ini orang Amerika. Ya, Google ini bisa salah. Kalau tanya ke internet itu banyak juga hal-hal yang baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Ada yang menyesatkan. Jadi keraguan-raguan ini bisa kita atasi dengan bertanya, dengan belajar. Tetapi sebagai umat Buddha, ya kami sangat prihatin. Umat Buddha ini sedikit sekali membaca kitab suci ajaran Buddha. Padahal sudah banyak kitab suci ajaran Buddha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak, ya, tapi sedikit yang belajar, yang baca. Ya, padahal itu sangat berharga. Ya. Di dalam kitab suci itu, ya, itu banyak petunjuk-petunjuk cara-cara bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sebagai biku saya menganjurkan sebagai umat Buddha, bacalah kitab suci. Ya, baca kitab suci, jangan malas. Ya, karena apa? Kalau saudara membaca kitab suci, saudara tahu dari sumbernya langsung. Jangan begitu saja percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh orang lain. Ya, termasuk saya misalnya. Saudara jangan percaya begitu saja. Banyak juga ya pemuka-pemuka agama, ya misalnya para bantenya mungkin ya salah. Kalau saudara membaca kitab suci, saudara bisa mencari perbandingan. Nah, ini benar tidak? Begitu. Jadi baca kitab suci. Satu hari baca satu suta saja sudah bagus. Ya, tidak usah baca banyak-banyak karena kitab suci ajaran Buddha banyak sekali, satu lemari. Ya. Baca yang misalnya Anguttara Nikaya. Ya, Anguttara Nikaya itu bagus sekali. Banyak nasihat-nasihat Buddha untuk berumah tangga. Ya. Siapa yang sudah baca kitab suci Anguttara Nikaya? Nah, jarang toh? Nah, bacalah kitab suci Anguttara Nikaya, bagus sekali. Ada di perpustakaan.
ya. Bisa download dari internet, bisa lihat, bagus sekali. Nah, keraguan-raguan ini bisa diatasi dengan belajar. Kalau belajar sudah, bertanya sudah, tetap masih ragu, terus apa yang harus dilakukan? Mengambil keputusan. Kalau kita di hutan, ya, ketemu cabang, ke kiri atau ke kanan kita bingung, kalau kita tidak mengambil keputusan, maka kita terus berhenti di situ. Mau tidak mau kita mengambil keputusan. Ke kiri nih sepertinya. Sudah, jalan terus ke kiri. Tetapi ternyata sudah sampai kiri, ternyata mentok. Tahu-taunya jurang, tidak apa-apa, balik lagi. Ternyata jalan yang benar ke kanan. Nah, di situ saudara dapat pengalaman, ya. Jadi keraguan-raguan kita bisa atasi dengan belajar, dengan bertanya, kemudian praktek apa yang sudah kita ketahui walaupun belum banyak. Dari praktek yang kita ketahui, dari teori yang belum banyak ini kita memperoleh pengalaman. Dari pengalaman tersebut kita memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang terakhir ini kemalasan. Kemalasan, keengganan. Kemalasan, keengganan ini sangat berat untuk diatasi. Ya. Kemalasan sama keengganan ini tidak sama dengan lelah. Ya, kalau kita kerja capek, lelah itu bukan kemalasan, keengganan. Kalau lelah itu gampang obatnya. Dibawa istirahat, tidur dia sembuh. Tapi kalau kemalasan, keengganan dalam bahasa Pali disebut tinamida, ini obatnya ini agak susah. Ya. Bagaimana mengatasi kemalasan dan keengganan? Ya, kita harus mengembangkan tekad, semangat. Ya. Nanti dululah, masih panas, tunggu sebentar lagi, tunggu dingin. Nah, ini satu bentuk kemalasan. Ya, menunda-nunda. Ya. Padahal kita punya waktu terbatas. Kalau memang sudah ada keinginan untuk berbuat yang baik, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau muncul keinginan menunda-nunda di dalam batin kita, kembangkan tekad. Waktu saya terbatas, mungkin saya mati setelah ini. Kerjakan hal yang baik tersebut. Ya. Jadi mengembangkan tekad, semangat, maka kemalasan dan kelambanan ini bisa kita kurangi. Nah, ini semua praktek yang harus kita lakukan di dalam batin kita masing-masing. Ya, mulai kapan? Mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Ya, hari ini cek dulu batinnya. Lihat dulu ke dalam. Ada tidak kebencian, ada tidak kemalasan, keengganan, ada tidak keraguan-raguan, ada tidak penyesalan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya. Kalau tidak ada rintangan-rintangan, kita bisa jalan. Sering-sering lagi kita cek kondisi batin kita. Kalau ini kita praktekkan terus-menerus, maka dari hari ke hari, dengan praktek Dhamma kita akan memperoleh hasil. Ya. Tapi kalau praktek Dhammanya cuma pergi ke wihara, kemudian baca parita, puja bakti, pulang, kebencian muncul di dalam batin tidak disadari, bahkan malah ditambah-tambah, dikasih pembenaran-pembenaran yang logis. Bahkan kebenciannya berkembang menjadi dendam. Apa itu bahasa Inggrisnya mutung. Ya, mutung itu tidak mau datang lagi. Pokoknya saya nggak mau lagi ketemu dia. Sampai mati. Ada yang bilang begitu, bahaya sekali. Masuk neraka tidak ada ampun. Lama masuk neraka itu. Ya, lama sekali. Saking lamanya susah ngitung waktunya berapa lama. Dan Buddha memberi perumpamaan seperti ada kotak yang tingginya 16 kilo, lebarnya 16 kilo, panjangnya 16 kilo. Kotak itu diisi biji wijen. Tahu biji wijen ya? Biji wijen kan kecil-kecil. Diisi biji wijen sampai penuh, sampai bibir kotaknya. Setiap 100 tahun sekali seekor burung ambil bijinya, pindahin ke tempat lain. Sampai biji wijen di dalam kotak itu habis, selama itu orang di neraka. Neraka itu tidak ada AC. Ya, panas. Menderita. Oleh karena itu, ya praktekkanlah Dhamma.
Walaupun kita cuma tahu teorinya sedikit, tidak apa-apa. Asal dipraktekkan setiap hari. Kalau ada kebencian, ini kebencian tidak bagus, singkirkan. Saudara-saudara akan memperoleh manfaat. Ya. Enggak apa-apa tahu sedikit, tapi asal dipraktekkan. Daripada tahunya banyak, ya hafal ini suta-suta, hafal ini abidama, hafal ini, hafal itu. Tetapi tidak dipraktekkan, Sang Buddha katakan seperti bunga, warna-warni tapi tidak ada harum. Ya, indah memang dilihat, ya, tapi tidak ada harum. Ya, jadi seperti itu. Ya hari ini ya inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi lihatlah ke dalam batin kita masing-masing setiap saat. Kalau ada kebencian, kebencian sifatnya menolak, ya menghindari, tidak nyaman, singkirkanlah, disingkirkan. Ada keserakahan, jangan diturutin terus nafsu indrianya, ya, dipilih-pilih, ya, ya. Muncul lagi keraguan-raguan, bertanya, jangan malu bertanya, ya. Inilah 5 rintangan batin yang menghalangi kemajuan kita dalam hal praktek Dhamma. Kalau rintangan batin ini sedikit demi sedikit bisa kita kurangi, kita singkirkan, hidup kita lebih bahagia. Saudara bayangkan kalau kita keinginannya tidak banyak. Orang yang tidak banyak keinginan, batinnya merasa puas. Ya. Di sini puas, di sana puas, gembira, tidak banyak keinginan, hidupnya bahagia. Tidak ada kebencian, dia padanya juga tidak ada, wah gembira sekali. Ya. Dikatain orang jelek, tidak apa-apa, mungkin matanya buta. Tidak apa-apa, tidak marah, ya. Dikatain gondrong, tidak apa-apa, ya, mungkin. Jadi tidak marah, ya. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Kalau sudah tersinggung, susah lepasnya, waduh, menderita sekali batinnya. Kalau saudara ketemu orang seperti itu, justru harus dikasihani, ya, jangan ikut-ikutan benci juga. Ya. Coba bayangkan kalau ada orang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau tersinggung sudah tidak bisa lepas-lepas. Kalau ketemu orang seperti itu, bahagia gak dia? Tentu dia tidak bahagia toh. Masa saudara ikut-ikutan marah juga? Harusnya saudara kasihani. Kasihan orang ini, semoga dia bebas dari penderitaan. Semoga dia bahagia. Kalau batin kita seperti itu, kita bahagia. Nah, jadi kalau praktek Dhamma kita itu betul, dari hari ke hari hidup kita pasti lebih bahagia. Sama seperti kalau kita naik gunung, kalau langkah kita itu betul menuju puncak, dari hari ke hari harusnya lebih sejuk udaranya, pemandangannya jadi lebih luas, lebih indah, harusnya begitu kalau naiknya betul. Ya. Nanti suatu saat ketika saudara sudah naik sampai puncak, waduh, pemandangannya itu sangat luas. Jauh-jauh bisa kelihatan, ya, kalau saudara sudah di tempat yang tinggi. Jadi inilah manfaat kita dari praktek Dhamma. 5 rintangan batin ini harus kita singkirkan dengan mengarahkan kesadaran kita ke dalam, maka satu-satu rintangan batin ini akan muncul, akan kelihatan. Begitu kelihatan, singkirkan. Kalau tidak, terus-menerus kita di dalam penderitaan. Sementara kita semua yang hadir di tempat ini, kita merindukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita merindukan kedamaian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Guru Agung kita, karena cinta kasih yang begitu besar, karena Maha Karuna, beliau sudah mengajarkan Dhamma kepada kita semua, supaya hidup kita bahagia. Harusnya kita itu gak menderita sebetulnya. Cuman karena kebodohan kita terus menderita. Oleh karena itu praktekkanlah Dhamma di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua berbahagia, terbebas dari penderitaan, mencapai Nibbana. Saya ucapkan terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.